Selamat siang para mahasiswa PDE kelas LA72. Kita hari ini memasuki kuliah minggu ke-6 ya. Oke. PowerPoint-nya ada kelihatan PPT. Halo. Sudah terlihat, Pak. Ya, makasih. Baik. Ada ketinggalan sedikit ya masalah sebelum masuk minggu lalu kan terakhir kita bicarakan tentang PD linear Euler-Cauchy. Sebenarnya sebelum itu harusnya masih ada operator D ya. Operator D. Yaitu seper D kuadrat ditambah A kuadrat dikali sin AX, sudutnya ini sin AX, maka ini sama dengan min X per 2A kali lawan nih, kalau sin bukan lawan, pasangannya adalah cos AX. Nah, yang satu lagi seper D kuadrat tambah A kuadrat kali kosinus AX sama dengan plus X per 2A ya. X per 2A kali sin AX. Ya. Ini pembuktiannya ada di yang saya kirim ke Anda, itu ada pembuktian lengkapnya, ada ini ya. Karena saya khawatirkan mungkin waktu tidak cukup ya ini, tapi nanti kalau waktu cukup ini akan saya jelaskan lagi ya. Dari mana asal rumus ini ya. Kemudian ada lagi yang model seper fungsi D. Fungsi D itu yang macam-macam bentuknya dikali E pangkat AX kali fungsi X. Ini akan sama dengan E pangkat AX, letakkan di depan, seper fungsi D plus A. Nah, dia semua seperti ini. Kalau D ini, D kuadrat menjadi D plus A kurung kuadrat, tambah A kuadrat gitu ya. D fungsi D plus A, semua D ganti D plus A, kali fungsi X. Ya, berarti yang kita kerjakan adalah yang bagian belakangnya ya, terlebih dahulu. Jadi ini yang kita kerjakan bagian belakangnya ini. Ya. Ini yang penting kita ketahui. Kemudian nah, apabila ada kalanya fungsi X-nya ini bisa trigonometri ya, ini bisa trigonometri, bisa fungsi X ya. Macam-macam tuh ya. Ini contohnya enggak. Nah, yang satu lagi ya, ini ada seper fungsi D kali X kali fungsi F. X kali fungsi X gitu ya. Nah, beda ini, kalau ini eksponensial kali fungsi X, ini X pangkat 1. Khusus X pangkat 1, tidak berlaku X pangkat N ya. X pangkat 2, X pangkat 3 tidak berlaku. X pangkat 1 aja kali fungsi X. Misalnya X kali eksponensial, E pangkat 5X, atau X kali cos 2X, atau X kali sin 3X gitu ya. Nah, ini akan sama dengan ya X ini depannya X kali seper fungsi D. Fungsi D ini tetap sini ya. Misalnya sini D min A gitu ya, seper D min A kali Fx. Jadi X kali seper fungsi D, berarti ini yang belakang ya. Yang kita selesaikan dulu, X-nya di depan ya. Kemudian dikurangi fungsi aksen D. Nah, kalau ini D kuadrat min 1 berarti turunan D-nya.
D kuadrat min 1 kita turunkan kan 2D kurang 0, ya kan? Per fungsi D di pangkat 2 kan, fungsi D di pangkat 2 kan, dikali dengan fungsi X. Oke ya, ini yang rumus penting yang harus kita kuasai gitu. Paham maksudnya? Halo? Mengenai pembuktiannya yang saya kirim file e-booknya itu ada semuanya. Ya, ada rumusnya. Untuk ini saya lupa berikan nih, harusnya minggu yang lalu nih. Saya lewat ya. Oke, nanti ini mungkin ada yang terpakai di antaranya mungkin ya. Ada yang tidak. Baik, kalau ada pertanyaan di sini? Halo? Ya, kalau waktu kita cukup nanti di belakang ini akan saya bahas pembuktian ya. Dari mana asal rumus itu. Saya lanjutkan lagi persamaan diferensial order tingkat tinggi. Salah satunya minggu lalu kita sudah bahas, yaitu adalah PD linear Euler-Cauchy. Sekarang kita masuk dengan PD tingkat 1 derajat N. Ya. PD itu adalah persamaan diferensial ya singkatannya. Jadi ini yang selanjutnya adalah PD itu persamaan diferensial tingkat 1 atau order 1, ya, tingkat 1 derajat N. Derajat N. Kalau sebelumnya yang kita pelajari yang awalnya adalah PD tingkat 1 derajat 1. Jadi DY. Jadi ini mengandung ya, ini derajat N. Jadi kayak ini DY per DX kurung pangkat N. Nah, N-nya itu 2, 3, 4 gitu. Ya. Derajat 1 ini yang tingkat 1 nih. Tingkat 1 derajatnya ini pangkat N nih. Oke. Nah, ini biasanya kita misalkan dalam PD itu adalah bahwa DY per DX-nya atau Y aksennya sama dengan P. Ya. Diambil adalah DY per DX-nya sama dengan P. Jadi misalnya ada contoh gini. Ya, contoh. Yang pertama, DY per DX kurung pangkat 2. Nah, ini N-nya 2 nih. Ini bacanya PD tingkat 1 derajat 2. 2 ini adalah N-nya ya. Dikurang 4 DY per DX sama dengan 0. Nah, di sini selalu kita misalkan atau kita ambil bahwa ya DY per DX itu sama dengan P. Ini sebetulnya untuk memudahkan perhitungan. Nanti dikembalikan lagi P itu adalah DY per DX ya. Jadi diganti ini P kuadrat dikurang 4P sama dengan 0. Anda sudah lihat ini bentuknya akan menjadi lebih sederhana. Jelas nggak di sini? Halo? Halo? Ini jelas nggak nih? Tujuannya misalkan P ini agar bentuk ini menjadi lebih sederhana. Ini kan biasa aljabar Anda belajar dari sejak SMP, betul nggak? P kuadrat dikurang 4P sama dengan 0. Kemudian P difaktorkan, dikeluarkan P-nya. P pangkat 2 keluarkan 1 tinggal P pangkat 1. 4P keluarkan P dengan min 4. Sama dengan 0. Nah, P pertama sama dengan 0. P kedua berapa? Ini P pertama sama dengan 0. P kedua adalah P kurang 4 sama dengan 0. P sama dengan 4. Nah, kita kembalikan. P itu adalah DY per DX. Sama dengan 0. Ini juga DY per DX. Sama dengan 4. Kemudian dikali silang. Ini kali silang. Ya, kali silang juga kali silang. Sehingga DY sama dengan 0 DX. Ini DY sama dengan 4 DX. Diintegralkan. Ya, integral DY sama dengan integral 0 DX. Di sini integral DY sama dengan integral 4 DX. Nah,
Integral dy y. Ya. Integral 0 apa? Halo. Integral 0 konstanta ya. Tak tentu. Kalau tidak ada harga batasnya tak tentu C. Tapi kalau ada tertentu 0 ya. C-nya itu 0. Terus ini integral dy y, integral 4 dx, 4 kali integral dx adalah x. Jangan lupa tambah C. Jangan lupa tambah C ya. Konstan. Halo. Sampai sini jelas? Halo. Jelas, Pak. Nah, kemudian yang ini ya, yang ini ke sini ya. Y sama dengan C, saya salin Y sama dengan C, satu lagi. Ini Y sama dengan 4X tambah C. Nah, ini dipindahkan secara jabar, Y kurang C sama dengan 0. Y kurang 4X kurang C sama dengan 0. Enak. Semuanya dipindahkan ke kiri, sehingga ruas kanannya 0. Kemudian kita kalikan. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, sehingga Y min C dikali dengan Y kurang 4X kurang C. Ini nilai 0 kali 0, ya 0 kan. Y min C 0. Ya, Y min C 0. Y min 4X min C 0. 0 kali 0, 0 kan. Nah, inilah merupakan solusi umum PD. Ya, merupakan solusi umum PD dari PD tingkat, nah ini tingkat berapa? PD tingkat 1 derajat 2 ya. Paling tinggi ini pangkat 2. Ya, ini merupakan solusi umum kesamaan diferensial. Sudah jelas sampai sini? Halo. Bahannya kan saya sudah kasih ke Anda ya, lengkap itu. Dari teori dan penyelesaian teori dan penyelesaian soal-soal kesamaan diferensial. Biasa harusnya ya, kata biasanya dihilang. Oke. Jelas sampai sini? Nah, nanti Anda bisa coba lagi yang lain, misalnya ya. Oke. Saya contoh berikutnya. Contoh 2 ya. Contoh 2 kita ambil misalnya XP, ini sudah dalam P ya. XP tambah Y kurung pangkat 2 sama dengan 1. Nah, kalau Anda lihat gini, apa yang saya lakukan? Halo? Pindahkan secara jabar kan XP di peran SMP ya, matematika SMP ini. Dikurang 1 sama dengan 0. 1 ini kan 1 kuadrat, enak. Kurang 1. 1 ini adalah 1 kuadrat. Sehingga ini pakai uren. A kuadrat kurang B kuadrat. A tambah B kali A kurang B. Pertama jumlah, kedua selisih kan. Sehingga ini terjadi XP tambah Y gitu kan. Ini A kuadrat kurang B kuadrat. A tambah B. B-nya 1. Ini A-nya, ini B-nya. Ya. A tambah B kali A-nya XP tambah Y kurang B 1. Paham ini? Oh, pakai rumus A kuadrat kurang B kuadrat. Pemfaktorannya atau penguraiannya 1 tambah 1 kurang. Halo? Jelas sampai sini? Halo, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Nah, kita buka kurung. Ya. Kita buka kurung. XP tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Yang pertama. Yang kedua, XP tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian, apa yang kita lakukan? Halo. Ingat, P-nya bisa diganti nih ya.
Berarti sini XP sama dengan apa nih? Min dari Y plus 1 enggak? Ya. Benar ya? Y plus 1 ini kan boleh kita kurung, pindahkan jadi min nih, ya. Sehingga berapa P? P adalah min Y plus 1, atau kita uraikan begini. P-nya kita ganti. P itu kita tahu P itu apa? P itu selalu yang dalam hal ini dy per dx, ya aksen ya. P itu adalah dy per dx, sehingga P-nya kita substitusi. Jadi X kali dy per dx sama dengan min Y plus 1. Nah, maka kalau Anda lihat PD apakah ini? Ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Yang Anda belajar di PD tingkat 1 derajat 1, ya kan? PD dengan variabel yang dapat dipisahkan atau separable differential equation. Kita pisahkan nih. Kalau ada DY di bawahnya, Y plus 1-nya tarik nih, kan silang ya. Y plus 1 di bawahnya gitu ya. Y plus 1 di bawahnya. Sama dengan min, tetap min di sini ya. Dx kali silang ke sana, terus X ini kasih silang ke sini ya, turun ke bawah. Kan kali silang ya, Y plus 1 ke sini, X-nya ke sini ya. Dx-nya ke atas gitu kan. Paham nggak nih? Halo, ini PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Kemudian kita pindahkan secara aljabar. Apa? Kalau kita pindah secara aljabar, hasilnya apa nih? Ini pindah sini plus, jadi dx per d, ya. Misalnya ini dipindahkan jadi dy per y plus 1 tambah dx per x sama dengan 0. Oh, yang ini belum kita kerjakan ya. Ini baru yang kita kerjakan yang ini. Oke. Terus ini dy per y plus 1 ini sama enggak? Kalau kita integralkan, integral dy per y tambah integral dx per x sama dengan integral 0. Dengan PD dengan variabel dapat dipisahkan ya. Ini y plus 1 ya. Jadi ini adalah y plus 1 bukan y. Ini dy per y plus 1. Nah, ini y plus 1 ya. Ini du per u. U-nya yang penyebutnya. Jadi d dari penyebut per penyebut. Nah, turunannya berapa? Turunan 1, 0. Turunan y, 1 dy. 1 kali dy kan dy. Pas. Sama enggak? 1 kali dy, dy ya. Tambah, ini integral dx per x adalah ln x. Ya enggak? Ln x. Integral 0 adalah c. Integral du per u, ini u nih, y plus 1. Integral du per u adalah ln u. U-nya y plus 1 tambah ln x sama dengan, karena nih ln, c-nya kita ubah jadi ln c. Ya. Nah, kemudian log a tambah log b apa? Log ab dikaliin log ab. Y plus 1 sama dengan ln c ya. Jadi ini y plus 1 kali x, atau dibalik x kali y plus 1 dikalikan nih. Ln sama dengan ln, jangan coret ya, dihilangkan aja. Jadi x kali y plus 1 sama dengan c. Sehingga ini xy tambah 1 sama dengan c. Ya. Xy, kali 1 x ini. Ya enggak? X kali y, xy. Kali 1 x sama dengan c. Jadikan sama dengan 0, pindahkan c-nya. Sehingga xy tambah x kurang c sama dengan 0. Ini yang baru yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini dapatnya ini ya. Sebelah kanan belum kita kerjakan nih. Halo? Ini yang baru yang sebelah kiri ini. Ini yang baru kita kerjakan yang ini. Hasilnya ini. Yang ini belum dikerjakan. Ya kan?
Sampai sini jelas? Belum selesai ini, belum selesai. Ini baru yang bagian kiri yang ini asalnya ini. Sekarang kanan nih, bentar lagi. Apakah bisa dipahami atau dimengerti? Halo? Mohon dijawab. Jelas, Pak. Yang mahasiswi? Oh, diam aja nih. Jelas, Pak. Yang lain? Maksudnya kan bukan satu. Ya. Oke. Kemudian ini ini yang pertama, sekarang yang kedua. Yang kedua belum kita kerjakan. XP tambah Y kurang 1 sama 0. Ya, berikutnya. Yang kedua adalah XP tambah Y kurang 1 sama dengan 0. Ya. Coba lihat. XP tambah Y kurang 1 sama 0. Nah, ini sama nggak caranya? XP sama dengan min, Y min 1-nya pindahkan dalam kurung Y min 1. Kemudian P-nya kita substitusi. Ganti P yang kita misalkan selalu DY per DX sama dengan min Y min 1. Kemudian, nah ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Kalau ini DY, saya silang nih, Y ke bawah, berarti Y min 1 silang ke sini, min tetap, gini ya, DX-nya saya silang ke atas, X ini saya silang ke bawah ini kan. Betul enggak nih? Halo? Halo, jelas enggak nih? Sifat garis silang ya. X-nya ke situ, kalau kita kali nih X kali DY, DX-nya ke sini, tukar letak sama Y min 1. DX ke bawah, Y min 1 ke atas. Paham? Halo? Kok diam? Paham, Pak. Ya. Baik, kemudian ini baru kita pindahkan sisa aljabar. Jadi ini menyelesaikan PD dengan variabel yang pertama kali kita belajar nih. Persamaan diferensial ini pindahkan jadi Y min 1-nya tetap, terus min dipindahkan jadi plus, DX per X sama dengan 0. Kemudian integralkan, integral DY per Y min 1 tambah integral DX per X sama dengan 0. Integral 0. Nah ini sama penyebut, bukan, maksudnya penyebutnya Y min 1, di atasnya kita coba D dari penyebut berapa? D dari penyebutnya berapa nih? Integral 1, 0 ya, min 1 jadi min 0, ini Y tunanya 1 DY ya. 1 DY, berarti tetap sama ya, sama DY. Tambah, ini integral ini adalah ln X, sama dengan C. Nah, pindah ke atas ini integral DU per U adalah ln U. Tambah ln X. Karena ini ln sama ln, C-nya menjadi ln C. Tujuannya menghilangkan ln. Log A tambah log B, log AB. Y min 1 kali X dibalik X kali Y min 1. X kali Y min 1 sama dengan ln C. Ln sama dengan ln. Jangan coret ya, dihilangkan aja. Sehingga X kali Y min 1 sama dengan C. Dikalikan nih, X kali Y, XY. Min 1 kali X, X kali min 1, min X. C-nya pindahkan. Min C sama dengan 0. Ini yang kedua. Nanti yang pertama, tadi yang pertama ini. Yang pertamanya, XY tambah X kurang C. Ya. XY tambah X kurang C sama dengan 0. XY tambah X kurang C. Betul enggak ya? Yang pertama ini kan, XY tambah X kurang C sama dengan 0. Dikali dengan yang kedua nih, XY min X min C sama dengan 0. Nah inilah solusi umum PD-nya. Bentuk PD-nya adalah bentuk apa tadi? PD order 1 tingkat berapa tadi? Kalau pangkat 2 ya tingkat 2 gitu ya. Pangkat 2 maksudnya. Tingkat 1 pangkat 2. Atau derajat ya, derajat itu pangkat maksudnya. Sampai sini jelas? Halo?
ini tidak sulit ya sebenarnya. Banyak main aljabar yang di SMP ya. Oke. Jelas sampai sini? Halo. Kok diam aja nih? Minggu lalu kita sudah pelajari PD linear Euler-Cauchy. Sekarang ini PD tingkat 1 derajat N. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Saudara-saudari, do you have any questions? Belum ada, Pak. Yang mahasiswi? Ada pertanyaan? Waduh. Saya bingung karena ada ketemu orangnya, jadi kalau tanya tuh nggak ada jawab. Jadi bingung dia orang. Yang mahasiswa ada pertanyaan? Oh, diam. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah PD Clairaut. Ya, ini yang PD tingkat tinggi yang terakhir. Ya. PD Clairaut. Ya. Clairaut, rautnya raut, ya, raut gitu. PD Clairaut. Nah, bentuk umumnya adalah ya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan X kali turunan pertama dy per dx ditambah fungsi dari dy per dx. Ya. Y sama dengan X kali dy per dx ditambah fungsi dy per dx. Ya. Nah, di mana kita tahu bahwa dy per dx itu yang selalu dimisalkan dengan P. Ya, nah. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi Y sama dengan X kali P ditambah fungsi P. Ya. Ditambah fungsi P. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Inilah bentuk umum dari PD Clairaut. Nah, dalam penyelesaiannya, ya, dalam penyelesaiannya nanti kita selalu menyelesaikannya itu akan terjadi bentuknya nanti ya, aksen itu adalah P, ya. Kalau kita turunkan ya, kalau diferensialkan tadi ya, diferensial ya, didiferensialkan terhadap X. Y diturunkan apa? Y aksen. Y aksen itu dy per dx, ya nak? Y turunkan Y aksen. Kemudian XP ini bentuk UV. UV. U kali V tambah U kali V. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya, ujung-ujung aksen. Ditambah, nah turunan ini adalah fungsi aksen P kali P aksen. Ya, fungsi aksen P kali P aksen. Paham nggak nih? Halo? Halo, sampai sini jelas nggak nih? Halo? Nah, dy per dx ini adalah yang kita misalkan itu sama dengan ini. Dy per dx dengan P, aksen adalah 1 kali P ditambah X kali P aksen apa maksudnya? Turunan P terhadap X ditambah fungsi aksen P dikali P aksen adalah turunan P terhadap X. Kan diferensialkan terhadap X. Sehingga ini hasilnya P sama dengan 1 kali P ditambah X kali dP per dx ditambah fungsi aksen P kali dP per dx. Nah, ini P sama dengan P. Bisa coret enggak? Kiri kanan. P sama dengan P. Tinggallah 0 sama dengan, nah P-nya udah hilang, ya kan? Tinggal ada yang sama enggak di sini?
Ada yang sama enggak? Yang sama DP per DX dikeluarkanlah DP per DX difaktorkan atau diuraikan. Sehingga terjadi tinggal apa? Dikeluarkan DP per DX tinggal X ditambah fungsi aksen P. Ya kan? Setelah kita keluarkan DP per DX, ini tinggal fungsi aksen P kan. Nah, masing-masing ini 0. Ini sama dengan 0. Ya, DP per DX sama dengan 0. Yang pertama. Yang kedua adalah X ditambah fungsi aksen P sama dengan 0. Sampai sini jelas nih? Halo, tentang PD Kleros, cara pemecahannya. Halo, jelas nggak? Aduh, kok ditanya diam. Oke, yang jawab selalu yang sama aja. Yang lain tuh kok diam aja nih. Anda cukup banyak orangnya, ada berapa? 13, 14 misalnya. Oke, nah ini masing-masing kita ambil ya. Masing-masing kita ambil sama dengan 0. Berikutnya, apa tadi? DX per DP per DX ya. DP per DX sama dengan 0. Satu lagi, X tambah fungsi aksen P, X tambah fungsi aksen P sama dengan 0. Nah, ini kali silang. DP sama dengan 0 DX. Kemudian integral kiri kanan. Integral DP adalah integral 0 DX. Integral DP adalah P. Integral 0 DX adalah konstan. Jadi P sama dengan C. Ini sama. Semua penyelesaian PD Kleros selalu ini sama. Nih. Selalu sama ya jalannya. Nah, ini yang beda-beda ini ya. Ya, ini nanti akan menghasilkan solusi singular namanya. Singular tulisannya. Ya. Solusi singular. Ya. Oke. Sehingga ini adalah kalau kita pindah ini oh ya, tadi ini tambah kalau ini kita sebentar, lihat tadi ini yang ini kita enggak pindahkan ya. Benar enggak? Masih daerah sini ya. X tambah harusnya ya. Betul ya? Nah, kemudian ini ya nanti akan kita dapatkan bentuk dari Y sama dengan apa ya. Nanti hasilnya adalah Y sama dengan ini akan peroleh nanti Y sama dengan CX ya, ditambah fungsi C ya, yang mengikuti yang ini Y ya ini Y dengan XP tambah fungsi P, P sama dengan C. Tadi kan yang pertama P sama dengan C, sehingga Y sama dengan X kali C, CX tambah fungsi C. Ini dapatnya kan. Nah, inilah yang disebut solusi singular. Ya, singular. Tulisannya singular. Oke, sampai sini jelas. Kalau ini merupakan solusi umum ya. Ini merupakan solusi umum. Ini sama. Untuk semua soal sama jawabannya kayak seperti ini. Tapi yang ini yang beda-beda bentuk solusi singularnya. Mengenai teorinya dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Ada pertanyaan sampai sini? Ini teorinya, belum contoh soal. Kita masuk contoh soal bentar lagi. Ya, mungkin masih kurang ngerti ya. Kita masuk contohnya. Contoh ya. Yaitu yang Y sama dengan XP, ini sudah dibuat, tambah 1/P. Ya, Y dengan XP tambah 1/P. Di mana P adalah DY per DX. Ini selalu ya, selalu. P sama dengan, kalau ada DY per DX, harus ubah P ya. Ini soalnya ini. Oke, Y dengan XP tambah 1/P. Nah, gimana kita menyelesaikannya? Halo?
Seperti tadi Kak, ini diferensial, ya, didiferensialkan terhadap X. Terhadap X ya. Sehingga Y diturunkan Y aksen itu DY per DX. Sama dengan ini XP, P itu sendiri fungsi X kan, D per DX. Berarti ini UV, X, U kali V tambah U kali P. Jadi XP tambah XP, ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Tambah, oh ya ini sama enggak dengan P pangkat min 1 berarti. Ya enggak, seper P ini sama enggak dengan P pangkat min 1. Turunannya apa? Pangkatnya kali P pangkatnya dikurang 1 kali P aksen. Halo, sampai sini jelas nggak nih? Halo para mahasiswa, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi ini seper P yang bentuk rubah sini nih. Seper P adalah P pangkat min 1. Jadi turunkan rumus yang itu, Y sama dengan X pangkat N. Y aksen adalah pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Ini dasarnya kan. Jadi P-nya itu yang sama dengan X. X-nya ganti P. Jadi P pangkat N rumusnya apa? Pangkatnya min 1 kali P. Ya, seper P kan P pangkat min 1 kan, naik ke atas. Pangkatnya kurang 1 kali P aksen. Nah, DY per DX adalah DY per DX, ini DY per DX. DY per DX adalah P kan. Sama dengan P. P aksen 1. Nah, 1 kali P, P. Tambah X kali P aksen. P aksen adalah turunan P terhadap X. Plus kali min, min. P pangkat, min 1, min 1, min 2. P aksen adalah DP per DX. P sama dengan P, coret kan, berarti 0 kan. 0 sama dengan, nah ini tinggal 0 sama dengan, kita keluarkan DP per DX-nya. Coba keluarkan DP per DX-nya. Keluarkan DP per DX-nya. Tinggal apa? X dikurang P pangkat min 2, betul enggak? Halo? Halo, sampai sini jelas nggak nih? Ini P sama P dicoret hilang, dari 0 sama ya kan? Ini atau P kurang P ini kan? Nah, ini adalah keluarkan DP per DX tinggal X, ini keluarkan DP per DX tinggal min P pangkat min 2 atau seper P kuadrat. Sehingga ini boleh gak ditulis 0 sama dengan DP per DX kali X dikurang, ini bisa diubah dengan seper P pangkat 2. Boleh kan? Halo? Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya, terima kasih ada responnya ya. Nah, masing-masing 0. Karena perkalian ini 0, berarti DP per DX sama dengan 0. Yang satu lagi X dikurang seper P kuadrat juga sama dengan 0. Nah, dua-dua ini kita selesai masing-masing. Yang dari DP per DX ini jalan sama persis yang tadi juga. Selalu hasilnya P sama dengan C, yang ini yang beda-beda. Ini yang dari DP per DX ini P sama dengan C ini adalah solusi umum. Sedangkan dari sini menghasilkan Y sama dengan nanti apa? P sama dengan apa nanti? Ini akan menghasilkan solusi singular. Ya, singular. Ya. Jadi kita salin DP per DX sama dengan 0. Satu lagi, apa tadi? X dikurang seper P kuadrat. X dikurang seper P kuadrat sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, ini garis silang. Kita garis silang. DP adalah 0 dx. Kemudian kita integralkan. Integral DP adalah integral 0 dx. Integral DP adalah P. Integral 0 dx karena tak tentu C. Nah,
B sama dengan C. Oh ya, ini tadi solusinya harus dimasukkan ya. Ke ini B sama dengan C ya. B sama dengan C. Solusi umumnya, ya berarti solusi umumnya harus dimasukkan ya. Sorry. Ini solusi umumnya, kita lihat soalnya tadi. Soalnya mana tadi tersalin. Soal yang tersalin ya. Soalnya adalah Y dengan XP tambah 1/P ya. Tersalin ya. Solusi umum tersalin Y sama dengan apa tadi? XP tambah 1/P. XP tambah 1/P. Di mana P sama dengan C. Ya, bukan ini yang jawabnya solusi umum ya, Y sama dengan nanti ya. Jadi ini Y sama dengan X kali C tambah 1/C. Atau Y sama dengan CX ditambah 1/C. Karena P sama dengan C. Ini adalah solusi umumnya. Jadi C ini nilainya macam-macam. Bisa aja, yang penting nggak boleh 0 ya. 1/0 kan tak terdefinisi. Misalnya C-nya 1. Hasilnya apa nih? Y sama dengan 1X atau X tambah 1/1 tambah 1. Kalau C-nya min 1, ini min X ya. Min 1 kali X min X 1/min 1 min 1. Jadi min X min 1. Nah itu. Begitu juga bisa setengah, bisa 2, macam-macam nih ya. Ini disebut solusi umum, jawabnya banyak ya. Nah, sekarang solusi singularnya mana? Berarti ini ada tadi keliru mungkin ya. Yang ini solusi umumnya Y adalah tadi kan bentuk umumnya tadi apa? PX ditambah XP ditambah fungsi P ya. XP atau PX sama ya. Sama aja. XP atau PX tambah fungsi P. Ya. PX XP tambah fungsi P. Berarti di sini XP. Ini mau pakai XP juga boleh ya. Tadi. Terus kebalik. Jadi biasa aja oke. Jadi terus ini adalah apa tadi? PX XP. Nah, P-nya sama dengan C. Jadi Y sama dengan X kali C ditambah fungsi C. Sehingga Y adalah CX ditambah fungsi C. Nah ini. Jadi selalu ini P sama dengan C, tapi di sini bentuknya tergantung soalnya. Ya. Oke, ini yang solusi singularnya bukan ini ya. Nanti, sorry, ini bukan ini ya. Dari sini nanti solusi singularnya bisa macam-macam nih. Mungkin berbentuk parabola, mungkin berbentuk lingkaran, ya. Ini menghasilkan dari sini nanti menghasilkan solusi singular, ya. Bisa berupa apa? Bisa berupa lingkaran, ya. Bisa berupa lingkaran, bisa berupa apa? Parabola ya. Jadi bisa berupa lingkaran, parabola, mungkin hiperbola bisa juga, tergantung soalnya. Ya, jadi jawabannya bisa macam-macam nih. Oke, ini kita save dulu. Nah, tadi kita yang terakhir ini kan kita sudah dapat solusi umumnya P dengan C dimasukkan dalam soal. Nah, sekarang kita mencari solusi singular gimana? Tadi kan ini dp pada x non ini P sama dengan C tadi kan. Ini X kurang 1/P kuadrat ini deh. Sama dengan 0. Coba X sama dengan 1/P kuadrat dipindahkan ya. Min dipindahkan ke kanan jadi plus. Oke, sampai sini jelas? Halo, atau ini pindah ini sifat garis silang pindah tempat. X kuadrat pindah ke X, X pindah ke P kuadrat. Sama enggak artinya? Halo? Sama enggak? Jangan
Nah, jangan P itu adalah plus minus akar sprek. Pusing hitungnya ini. Lebih gampang kalau kita lebih mudah kalau kita P kuadrat dalam P kuadrat dia ya, lebih mudah ya. Jangan dalam P, pusing hitungnya. Oke? Nah, dapat P kuadrat seper X. Nah, soalnya kayak apa tadi? Soalnya kayak apa? Nah, catat. Y sama dengan XP tambah seper P ya. Y sama dengan XP tambah seper P ya. Y sama dengan XP tambah seper P. Nah, supaya ini menjadi ada P kuadratnya gimana caranya? Yaitu Y kurang XP-nya dipindah ke kiri. Jadi Y kurang XP sama dengan seper P. Kemudian kiri dan kanan dipangkat duakan. Artinya Y kurang XP dipangkat duakan. Ini seper P dipangkat duakan. Kiri pangkat 2, kanan pangkat 2. Nah, ini pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku utama Y kuadrat. 2 kali suku utama kali suku 2 plus kali min. 2 kali Y kali X. Apa itu? Kayaknya enggak pas ya. Sorry. Di kuadrat biasa yang ini aja di kuadratnya. Maaf, ini ada keliru cara hitungnya. Enggak begitu caranya. Kayaknya di pangkat 2 langsung dari soalnya aja tadi, ya. Hingga di pangkat 2 kan dari sini aja. Sorry. Jadi tadi ini kok hilang tadi. Ya, ini oke. Ini tadi seper P ya, soalnya. Terus ya, seper P tadi kan, soalnya betul ya, seper P. Seper P betul ya. Oke. Nah, ini yang dipangkat 2 kan, bukan tadi itu ya. Jadi ini yang kita pangkat 2 kan. Jadi kuadrat kiri Y kuadrat, ini XP tambah seper P dipangkat 2. Kalau tadi yang kita buat nanti mengandung P pangkat 1, padahal kita mau cari bentuknya jadi P kuadrat. Sehingga P kuadrat itu bisa kita substitusi dengan seper X. Jadi sebelah kiri Y dipangkat 2 Y kuadrat, XP tambah seper P dipangkat 2 pakai segitiga Pascal. Y kuadrat adalah XP dipangkat 2 apa? Kuadrat suku utama X kuadrat P kuadrat. Betul enggak? XP dipangkat 2 kan? Kita tulis dulu. Ini. Kalau ragu bikin jalannya aja gini. Kuadrat suku utama apa? Kuadrat suku utama XP dipangkat 2 ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah kuadrat suku kedua. Kayak gitu kan? Sehingga Y kuadrat sama dengan X kuadrat P kuadrat ditambah, nah ini P kali seper P habis 1 kan? P dikali P kali seper P 1, tinggal 2X ditambah seper P pangkat 2, 1 pangkat 2 per P pangkat 2. Nah, sekarang kita ganti. Y kuadrat sama dengan X kuadrat kali P kuadrat berapa? P kuadrat sama dengan ganti ini. P kuadrat adalah seper X. 2X tetap ditambah seper P kuadrat nih. Seper P kuadrat sama dengan X nih. Seper P kuadrat sama dengan X. Nah. Sehingga ini coret Y kuadrat sama dengan apa nih? X kuadrat ke seper X. X-nya coret 1 tinggal X. X tambah 2X tambah X. Hasilnya apa tuh? Y kuadrat sama dengan 1 tambah 2 tambah 1, 4X. Jadi bentuknya adalah parabola ya. Ini parabola buka ke kanan nih.
Ini adalah solusi singular. Ya, singular. Tulisannya singular, baca singular. Halo, sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya. Ini biasa saya uji ya. Saya beritahu ya. Ini nanti diuji. PD Klerot ini pasti keluar. Juga PD linear Euler Cauchy nanti ya. Nanti kita ada latihan juga ya. Ini pasti diuji nanti di UAS ya. Oke? Halo, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan contoh berikutnya. Halo. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita latihan lagi. Oke, kalau tidak ada, kita latihan satu soal lagi. Yang ketiga adalah ya bentuknya bisa macam-macam ya ini. Yang tadi ini nomor 1, ini nomor berapa? Ini contoh pertama, ya. Oke. Oh, ini contoh pertama baru ya. Nah, contoh kedua sekarang. Contoh keduanya adalah Y sama dengan XP dikurang 1/4 P kuadrat. Caranya sama, semua sama caranya. Dengan catatan P Anda tahu adalah DY pada X. Selalu ya, untuk PD Klerot, P dengan DY pada X, ya aksen ya. Ini didiferensialkan, ya didiferensialkan, ya didiferensialkan terhadap X. Nah, Y aksen, Y diturunkan terhadap X kan Y aksen atau DY per DX. XP bentuk UV, X kali P tambah X kali P, ujung-ujungnya absen, ujung-ujung absen. Min 1/4 kali P kuadrat turunannya apa? N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. Kan? Jelas maksudnya? SP kuadrat turunkan 2P, ya, 2P kali P aksen. Atau N-nya 2, P pangkat N min 1 kali P aksen. Jangan lupa. Dan ini DY pada X yang kita selalu ingat sama dengan P. Aksen 1 kali P, lalu ini P sama dengan P. Tambah X kali P aksen adalah turunan P terhadap X min 1/4 kali 2 berapa? Setengah ya? 2/4 ya, 2 ke 1, 2/4 setengah, ini P pangkat 1, P aksen adalah DP pada X. Nah, P sama dengan P. Berarti dipindahkan P kurang P 0, tinggal 0. Ini yang sama apa nih? DP pada X, oh ini DP ya, sorry. DP pada X, P aksen adalah turunan P terhadap X, DP pada X, dikeluarkan DP pada X, ya, tinggal X ini. Ini keluarkan DP pada X tinggal min setengah P. Sehingga DP per DX sama dengan 0. Satu lagi, X kurang setengah P sama dengan 0. Masing-masing 0, ya enggak? Halo, ini jelas sampai sini? Halo? Pun ada suaranya yang pun. Ya. Yang jawabnya selalu. Yang mahasiswi? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Dijawab ya. Yang lain juga jawab. Jangan diam-diam aja nih. Aduh. Nah, baru ini kita pindahkan ke ruas yang berikutnya adalah
Karena tempatnya tidak cukup, kita pindahkan dp per dx sama dengan 0. Satu lagi apa nih? X dikurang setengah P sama dengan 0 ya. dp per dx 0, X kurang setengah P sama dengan 0. Oke, yang ini kita kerjakan dulu. dp, garis silang, dp sama dengan 0 dx. Ini selalu sama bentuk jalannya, tidak berubah-ubah. Integral kiri dengan integral kanan. Integral dp, P, integral 0 dx adalah konstan C. Nah, kita lihat soalnya. Soalnya apa tadi, Salin? Soalnya Y adalah XP kurang seperempat P kuadrat. Y adalah XP dikurang seperempat P kuadrat. Ya. Seperempat P kuadrat. Oke. Ya, karena P sama dengan C, semua P ganti C. Udah, Y sama dengan X kali C dikurang seperempat kali C kuadrat. Sehingga Y adalah X kali C, CX min seperempat C pangkat 2. Nah, inilah solusi. Oh ya, solusi umum ini berbentuk persamaan garis singgung. Ya, berupa garis singgung. Nah, jadi ini adalah solusi umum. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini gambar begini, ini parabola gitu, ini ada garis singgung banyak nih, garis singgung sini kan, garis singgung banyak, bekas garis singgung, di titik singgung ini berapa banyak tuh? Banyak ya, bisa digambarkan banyak garis singgung itu maksudnya, ya. Ini berupa persamaan garis singgung. Oke, kemudian ini yang dari ini menghasilkan P dengan C ini adalah menghasilkan persamaan solusi umum dan berupa persamaan garis singgung dari suatu A. Sedangkan solusi singularnya tempat kedudukannya. Tempat kedudukannya bisa berupa parabola, bisa berupa lingkaran juga. Lingkaran juga bisa. Ya. Nah ini X dengan setengah P berarti X sama setengah P. Kalau kita kali silang duanya, 2X sama dengan P. Berarti tinggal kita ganti P nanti ya. Baik. Nah, kita salin. Persamaan garisnya tadi ini. Ini kita salin nih. Y sama dengan XP dikurang seperempat P kuadrat. Y sama dengan X kali P-nya kita ganti dengan 2X. Ya. Kita cari P kan ini. Yang kita ganti itu P dan P kuadratnya. P-nya 2X kali 2X dikurang seperempat dikali P kuadrat. Berarti 2X di pangkat 2. Jadi Y sama dengan S kali 2X. 2X pangkat 2 min seperempat kali 2 di pangkat 2. 4. X di pangkat 2 S kuadrat. Sehingga hasilnya Y adalah 2X kuadrat dikurang. Nah ini coret seperempat dan kali 4 tinggal S kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 2X kuadrat kurang 1X kuadrat adalah S kuadrat berbentuk parabola yang buka ke atas ya. Jadi ini adalah solusi singular. Ya, singular. Ini adalah solusi singular, ini solusi umum. Jadi kalau ini bentuknya adalah parabola gini ya. Nah, kalau ada garis singgung banyak nih. Garis singgungnya bisa maksudnya titik singgungnya banyak ya. Bisa banyak di sini juga. Nah, sini. Jadi di singular itu adalah tempat kedudukan garis singgung, yaitu berupa parabola, sedang garis-garis singgung inilah disebut persamaan solusi umumnya. Jelas kan sampai sini? Halo? Sampai sini? Jelas sampai sini? Halo? Halo? Ya Pak, masih ngerti Pak. Gimana? Nah, dengar suaranya? Jadi solusi umum itu berupa berkas garis banyak ya, berkas garis singgung, sedangkan solusi singular itu tempat kedudukannya, ya. Oke, kalau udah selesai ini, berarti selesailah ini persamaan diferensial order tingkat tinggi, yaitu PD linear Euler-Cauchy, PD tingkat 1 derajat N tadi, PD
Clairaut. Ini PD Clairaut ya. Nah, sebentar lagi kita masuk dengan PD semutan atau sistem persamaan diferensial. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sekali lagi. Halo, latihannya soal-soalnya ada ya? Kan berkasnya soal-soalnya sudah saya kasih, bukan maksudnya materinya. Di dalam materi itu ada soal-soal latihan. Ada ya? Dicoba kerjakan. Oke? Halo? Halo? Aduh, kena jawab. Tentang PD Clairaut ada yang masih mau tanya? Para mahasiswa, masih ada yang mau ditanya tentang PD Clairaut? Mahasiswi dan mahasiswa? Halo? Susah banget jawabnya. Aduh. Karena masih belum ada pertanyaan Pak Widarya. Oke. Kalau nggak ada, masuk materi berikutnya yang terakhir untuk persamaan diferensial adalah PD semutan. Ya. PD semutan. Ya. PD simultan. PD itu apa? Persamaan diferensial simultan atau nama lainnya sistem persamaan diferensial. Ya, sistem persamaan diferensial atau SPD ya, disingkat SPD ya, PD semutan. Nah, di sini ada yang dua persamaan, ada yang 3 persamaan, tergantung bentuknya. Jadi ada bentuknya dx per dt sama dengan fungsi pertama dari t, x, dan y. Ya, dia mengandung x, y, dan t. Yang kedua dy per dt adalah fungsi keduanya t, x, y juga ya, ada 3. Ini contoh dari SPD punya 2 variabel ya, 2 variabel. Nah, yang 3 dx per dt ada dy per dt dan terakhir dz per dt. Ada 3 fungsi ya. Fungsi pertama ini adalah t, x, y, z. Ada 3 variabel. Ini kalau ini 2 variabel, ini 3 variabel. Ini fungsi keduanya t, x, y, z. Ketiganya adalah t, x, y, z. Ini 3 persamaan dengan 3 variabel itu ceritanya. Kalau ini 2 persamaan dengan 2 variabel. Ya, seperti yang aljabar linear gitu ya. Nah, tetapi di sini kita dalam bentuk persamaan diferensial. Oke ya. Ini secara umum. Nah, sekarang kita masuk contoh hitungannya. Untuk yang 2 persamaan dulu kita pelajari. Yang 3 ini memang agak panjang jalannya ya. Kita coba yang 2 persamaannya, yaitu dx ya. Contoh dx per dt sama dengan 4x tambah y, kemudian dy per dt sama dengan y kurang 2x. Oke. Ini bentuknya. Ini sebetulnya kalau di dalam aplikasinya bisa macam-macam nih. Misalnya ini kita tahu dx per dt adalah kecepatan, misalnya x itu mobil yang pertama, y itu mobil kedua. Jadi ini kecepatan dari mobil pertama, dy per dt itu kecepatan mobil kedua, x adalah jarak yang ditempuh oleh mobil
pertama, Y adalah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua. Jadi kalau cerita ini, bahwa kecepatan mobil pertama itu sama dengan 4 kali jarak yang ditempuh oleh mobil pertama, ditambah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua. DYPDT apa tadi? Kecepatan mobil kedua itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil kedua, dikurangi 2 kali jarak yang ditempuh oleh mobil pertama. Bisa nangkap maksudnya? Ceritanya? Halo? Jelas contoh ini? Jelas, Pak. Ya. Oke, sekarang yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu X-nya berapa? X atau XT ya, mungkin lebih itu X itu XT. Jarak yang ditempuh waktunya T, YT. Ya, YT atau X saja berapa, Y berapa sama ya. T-nya tidak pakai juga boleh ya. Oke. Nah, caranya gimana? Untuk ini ada 3 cara. Cara pertama adalah kita gunakan DSPDT-nya, kita salin ya DSPDT-nya. Kita turunkan menjadi turunan, kita diferensialkan atau kita turunkan sehingga turunan pertama ini menjadi turunan kedua, betul enggak? Kalau diturunkan jadi apa? Didiferensialkan ya. Didiferensialkan terhadap awas nih, terhadap T ya. Per DT, artinya terhadap T. Nah, kalau kita diferensialkan terhadap T, DSPDT kita turunkan menjadi D kuadrat X per DT kuadrat. 4 kali X kita turunkan terhadap T, DX per DT, ditambah Y diturunkan terhadap T, DY per DT. Jelas nggak sampai sini dulu? Halo? Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Nah, yang belum kita pakai ini kan baru dari persamaan pertama kita apa ya kan? Dari persamaan pertama tadi kita turunkan hitung kedua. Nah, ternyata ada yang sama sini DYPDT ini, DYPDT. DYPDT-nya kita substitusi. Kita ganti. Sehingga D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 4 DX per DT ditambah, DPDT-nya berapa? Kita ganti, substitusi kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan ini apa? Y kurang 2X. Karena ini turunan kedua, turunan pertamanya adalah DX per DT, maka si Y ini harus diganti dalam X. Bagaimana fungsi Y-nya diganti dalam X? Nah, Y-nya yang kita ambil yang pertama atau kedua? Kalau saya tanya, yang pertama atau kedua kita ambil? Halo, coba diterka aja dulu. Yang pertama atau yang kedua? Halo? Yang pertama atau yang kedua? Karena ini asalnya ya. DPDT ini asalnya dari yang kedua, jangan ambil yang kedua. Nanti ini terjadi lingkaran setan nih, putar-putar di situ. Jadi kita ambil yang, karena ini dari persamaan DYPDT, jangan ambil dari sini, ambil dari sini, Y-nya. Y-nya kita ambil dari sini. Maka kalau DXPDT adalah 4X tambah Y, kalau kita balik ya, 4X tambah Y sama dengan DX per DT. Ini kan belum dipakai ya. Ini dipakai tadi turunannya. Kemudian yang Y-nya kita DY per DT-nya kita substitusi, kita ganti. Kalau Y-nya kita ambil sini lagi, putar-putar sini, nggak selesai. Jadi kita ambil yang bukan asal usulnya dari sini ya. Oke, berapa Y? Y adalah DX per DT dikurang 4X. Nah, ini yang Y-nya kita ganti. Y kita ganti. Sehingga jadinya apa? Kalau kita ganti D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan 4DX per DT ditambah Y-nya kita ganti nih. Y-nya apa? Y-nya kita ganti dengan DX per DT dikurang 4X dikurang 2X. Ini kurang 2X belakangnya. Ini Y itu yang ini ya. Ini ya kan?
Y-nya kita ganti jadi ini. Ya, jadinya ini. Ini Y-nya. Y yang dari sini. Dx per dt kurang Pak X. Sehingga ini jadinya apa? D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan, buka kurung, 4 dx per dt ditambah dx per dt dikurang kurang 4x kurang 2x. Sehingga terjadi apa? D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan, ini jumlahkan berapa nih? Halo, 4 dx per dt tambah 1 dx per dt berapa? 5 dx per dt enggak? 4 tambah 1 kan? Ini 1 artinya. 4 tambah 1, 5. Pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 5 dx per dt. Jelas, ini kan jumlahnya 5 nih. Ini kan 5 dx per dt. Dipindahkan jadi min. Ini jumlahkan berapa nih? Min 4x, min 2x, min 6x. Pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 6x. Sama dengan 0. Sampai sini. Jadilah PD order 2. Ya, PD order 2. Homogen. Ini 0 kan. Karena ini X semua kan. Nggak ada Y-nya lagi. Sudah paham maksudnya sampai sini? Halo? Halo? Sampai sini jelas? Paham, Pak. Nah, baru kita cari ini. Penyelesaian PD ini kita sudah pelajari kan? Kita sudah pelajari kan? Oke. Kita salin. Jadi, kita salin. D kuadrat X per dt kuadrat. Berapa sini? Kurang 5. Kurang 5 dx per dt tambah 6. 6 apa? 6x. 6x sama dengan 0. Ya. Min 5 dx per dt tambah 6x sama dengan 0. Nah, ini yang kita sudah pelajari. PD tingkat 2 homogen. Karena sama dengan 0 homogen. Ya. Ini disebut PD tingkat atau order ya. Tingkat atau order 2 homogen. Mengapa homogen? Karena sama dengan 0. Itu homogen. Nah, ini dalam operator, ini dalam T ya, hati-hati nih. Ini ingat dalam dulu Y ya, sekarang ini X, hati-hati nih. Ini terhadap T, berarti ini D kuadrat, turun kedua D kuadrat X kurang 5 kali dx per dt, D pangkat 1 dari X kali ya. Turun kedua D kuadrat T. Tapi dalam T, ini juga dalam T. Tambah 6x sama dengan 0. Dikeluarkan X-nya. D kuadrat kurang 5D tambah 6 kali X sama dengan 0. Ya. Sama dengan 0. Kemudian X tidak mungkin 0 kan? Maka ini yang 0. Ini yang disebut persamaan eigen. Ya. Persamaan karakteristik. Ya. Persamaan eigennya adalah D-nya diganti alfa. Alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Sehingga ini bisa difaktorkan berapa? Jumlahnya min 5. Hasil kalinya 6. 1 kali 6, 6. Sehingga enggak? Jumlahnya min 5. Hasil kalinya min 6. Plus 6, sorry. Plus 6. Satu ujung-ujung ya. Jumlah itu ini kan koefisien alfanya 1 di depan 1 kali 6 plus 6. Nah, kita faktorkan berapa nih? 6 itu 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 2 sama minus 3 bukan? Ya, tunggu dulu. Jumlahnya ini min, ini yang menentukan, bukan hasil kalinya. Karena ini min, betul enggak? Min. Makanya harus min. Min kali min plus, enggak masalah. Jumlahnya, kalau tadi enggak pakai jumlah, plus 2 tambah plus 3 kan plus 5, padahal min 5. Jadi menentukan itu jumlahnya. Yang menentukan ya. Jadi min 5 ini datangnya bukan 2 dan 3, tapi min 2, min 3. Min 2 kali min 3 plus 6, cocok kan? Maka sini min 2, min 3. Atau terbalik, min 3, min 2. Boleh terbalik ya. Jadi jawabannya ada 2 kemungkinan nanti. Sehingga alfa 1-nya plus 2, ini sama dengan 0.
alfa kurang 2 sama dengan 0, alfa 1, 2, alfa kurang 3 sama dengan 0, alfa 2 sama dengan plus 3. Ingat yang saja dulu pakai Y ini X ya, karena ini X, maka disebut ini X homogen. X homogen sama dengan apa? X homogen adalah C1 kali E pangkat alfa 1. Nah, terhadap X, terhadap T, maka ini alfa 1T ditambah C2 E pangkat alfa 2T. Karena ini terhadap T, bukan terhadap X ya. Ini X terhadap T. Lalu dulu Y terhadap X, ya, hati-hati. Sehingga X homogennya adalah C1 kali E pangkat alfa 1T-nya 2T, alfa 1-nya 2, tambah C2 kali E pangkat alfa 2-nya 3. Atau terbalik nih. Ini kalau terbalik alfa 1-nya 3, alfa 2-nya 2, maka sini ini 3T, ini 2T. Bisa terbalik. Ya. Oke, sampai sini jelas? Halo? Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Nah, di sini karena sama dengan 0, berarti apa? Karena ini sama dengan 0, homogen, maka X partikulernya tidak ada. Ya. Karena ini 0. Karena ini 0, maka X partikuler atau X khususnya, ya, solusi khususnya tidak ada, berarti 0. Sedang X itu rumusnya apa? XT ya. Kalau mau pakai X atau XT boleh. X atau XT. Ada yang menulis XT, ada yang tulis X saja boleh. XT itu adalah X homogen ditambah X partikuler atau solusi khusus. Sehingga XT adalah X homogennya nih. C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Kalau terbalik ini 3T, ini 2T. Benar ya, dua-duanya benar. Oke, ditambah 0. Ya enggak? XP-nya kan 0. Ya, XP-nya kan 0. Sehingga terjadi XT-nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Berarti sama dengan X homogennya. Karena X partikuler atau solusi khususnya itu enggak ada. Sudah jelas sampai sini? Kalau ini belum selesai ya. Belum selesai. Oke. Udah jenuh ya? Sebentar lagi jam 3. Oke. Kita selesaikan dulu ya. Nah, bagaimana Anda mencari YT-nya? Nah, di sini. Bagaimana mencari YT-nya? Ya, XT sama YT. Nah, ini tadi kan ini yang kita ambil yang tadi itu. YT nih, YT itu adalah Y itu adalah YT ya. DX per DT kurang Pak X. Berarti kita harus cari turunan pertamanya. DX per DT berapa? Nanti kurang Pak X sama dengan YT ya. Nah, berarti kita cari turunannya. Kita salin ya. XT adalah kita ganti dengan C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat T ya. Kita cari sini XT atau X saja boleh. Tadi apa? C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Ya, sama ya. C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Kita cari DX per DT. Sama dengan berapa? DX per DT kita turunkan nih. C1 kali E pangkat apa? C1 kali E pangkat U kali U aksen. E pangkat 2T kali 2T aksen. 2T aksen kan 2 enggak? 2 ke 1. Halo, E pangkat U kali U aksen. 2T diaksenkan 2 kan? Tambah C2 kali, ini enggak E pangkat U U-nya 3T kali U aksen. 3 aksen, 3 ke 1, 3 kan? Halo. Jelas sampai sini? Ini menghasilkan berarti DX per DT sama dengan apa? Ini kalikan 2 kali C1, 2C1, E pangkat 2T, 3 kali C2, 3C2, E pangkat 3T. Ini DX per DT. Nah, kita lihat di tadi, sini apa?
YT itu adalah dx per dt kurang 4x. Nah, dasarnya 4x kita kurangi ya nanti ya. Kalau 4x berapa? Berarti 4 kali x-nya. X-nya ini. Kan x-nya ini. X-nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Sehingga kita dapat 4x sama dengan kali 4. Ya, kali 4. 4 kali C1 E pangkat 2T ditambah 4 kali C2. 4 kali C2 kali E pangkat 3T. Ini apa kan tadi nih? Diulang di sini. Y adalah dx per dt kurang 4x. Dikurang ya, dikurangi. Ya, dikurangi nih. Kita kurangi. Berarti sini dx per dt dikurangi 4x. Yang sama dengan, coba kurangi berapa nih? 2 kurang 4, min 2 ya nak? 2 kurang 4, min 2C1 kali E pangkat 2T. Nah, 3 kurang 4, min 1 ya nak? 3 kurang 4, min 1. Jadi min 1 naik tulis C2 E pangkat 3T. Ini yang sama dengan, apa tadi? dx per dt kurang 4x adalah Y. Y itu adalah YT. Nah, boleh ganti YT atau Y saja boleh. Jadi min 2C1 E pangkat 2T kurang C2 E pangkat 3T. Maka solusi umum PD simultan ya. Ada PD aja. Itu adalah apa? XT-nya berapa? YT-nya berapa? Nah, ST-nya ini. ST-nya berapa sini? Salin. C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Nah, YT-nya nih, salin. YT-nya adalah min 2 C1 E pangkat 2T min C2 kali E pangkat 3T. Inilah solusi umumnya. Sampai sini jelas? Halo? Kalau soal yang tadi, jawabannya ini yang terakhir yang ini. Ini yang terakhir jawabannya udah. Ya, yang ini. Sudah jelas? Halo? YT ini ya. Nah, kalau seandainya ini dikasih syarat awal atau initial condition, sehingga kita bisa mencari solusi PD, kata umum hilang ya. Nah, tentu harus diketahui X0 dan Y0-nya. Ya. Seandainya soal ini saya beri syarat awal, ya. Saya salin lagi ya. Di halaman berikutnya. XT sama dengan apa tadi? XT adalah C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T, sedang YT. Ini boleh X ya T-nya dihilangkan boleh ya, boleh. Ya, ini apa? Min 2C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. Ya, min C2, betul ya. Nah, ini syarat awal, pada bahasa Inggrisnya initial condition, namanya initial, misalnya initial condition. Kalau ini diketahui syarat awal atau initial conditionnya adalah X0-nya sama dengan 3, X0-nya sama dengan 3 dan Y0-nya ya, dan Y0-nya sama dengan 5. Nah, berapa solusi PD-nya? Ya. Berapa solusi PD-nya? Ya. Ditanya solusi PD. Kata umumnya hilang. Tadi kan ini solusi, ini adalah solusi umum, ada kata umum. Mengapa ada umum? Karena di sini ada C1 dan C2. Kita tidak tahu angkanya. Tapi kalau diketahui
diketahui sel awalnya X0-nya 3 dan Y0-nya 5, solusi PD C1 itu berupa angka, C2 juga berupa angka gitu. Sudah paham maksudnya? Ini soalnya yang tadi berlanjut. Nah, tinggal kita masukkan aja coba. Kita salin ya. XT adalah C1 kali E pangkat 2T tambah C2 kali E pangkat 3T. Kita masuk 0 ya. T-nya 0. X 0, T-nya ganti 0. Coba berapa nih? C1 E pangkat 2 kali 0 tambah C2 kali E pangkat 3 kali 0. Ini sama dengan berapa? X0 sama dengan berapa nih? 3. Berarti X0 ini sama dengan 3 enggak? Oke. Nah, kita salin lagi. YT. Nyatanya solusi PD ya. YT kita salin. YT adalah min 2 C1 E pangkat 2T min C2 E pangkat 3T. Kita masukkan Y0. Kita masukkan T-nya ganti 0. Semua T ganti 0. Min 2 C1 kali E pangkat 2 kali 0 dikurang C2 kali E pangkat 3 kali 0. Berapa Y0-nya sini? 5. Sama dengan 5. Nah, selesaikan nih. C1 kali E pangkat 2 kali 0 kan 0. Berarti E pangkat 0. C2 kali E pangkat 3 kali 0. E pangkat 0 sama dengan 3. E pangkat 0 Anda tahu berapa? Berapa E pangkat 0 nilainya? 1. Ya. E pangkat 0 1 kan. Sehingga tinggallah C1 tambah C2 adalah 3. Nah, ini juga min 2 C1 kali E pangkat 0, ya kan? 2 kali 0, 0. C2 kali E pangkat 3 kali 0, 0. Anda tahu E pangkat 0 nilainya 1. E pangkat 0 nilainya 1. Sehingga min 2 C1 dikurang C2 hasilnya 5. Nah, ini menjadi sistem bersama linear sebetulnya. Ya kan? 2 ini kalau kita gabung, ya, 2 ini kalau kita gabung akan menentukan berapa nilai C1 dan berapa nilai C2. Coba kita salin. C1 tambah C2 sama dengan 3. Kita salin satu lagi. Min 2 C1 kurang C2 sama dengan 5. Kalau yang kita hilangkan C2-nya, di apa nih? Plus min. Supaya ini dari 0, ditambah enggak? Bukan dikurang, jadi ditambah kan? 1 plus 1 min C2-nya. Plus C2 tambah min C2 kan 0. Ini jumlahkan berapa nih? Min 2C1 tambah 1 plus 1C1 adalah min C1. Sama dengan 3 tambah 5, 8. Halo? Jelas ya nih? C1 ditambah min 2C1. Ini plus 1. Plus 1 tambah min 2 kan min 1. C1 8. Berarti C1 berapa? Dikali min. Ini kali min plus, ini kali min 8. C1 adalah min 8. Nah, berapa C2-nya? Paling gampang ini ya, ambil di sini ya. C1 tambah ya, C1 tambah C2 adalah 3. Maka C1 sudah tahu min 8. Supaya C1-nya hilang, diapakan? Dikurangi. C1 kurang C1 0, tinggallah C2. Sama dengan apa? Ini min kali min 8 plus 8, 8 tambah 3, 11. Ya. Jelas sampai sana? Halo? Oh, ada, maaf, ada salah. Salah ini. Sebenarnya ini enggak salah juga sih. Enggak salah juga, cuma mau sama nih buku tadi. Ini min 5 nih, saya ada salah salin tadi. Ini ternyata min 5 nih. Kalau ini min 5, ini min 5, ini min 5, min 5, min 5. Nah, berarti sini min 5. Berarti sini ada keliru tadi ya. Mohon maaf. Ini berarti sini ada salah. Oke. Kalau ini min 5, dasarnya sini min 5. Ini jumlahkan min 1. 3 tambah min 5 adalah min 2. Ya.
Ya. Min 5 tambah 3 adalah ya, min 2. Nah, ini kali min, ini plus, ini kali min plus 2. Ini plus 2. Berarti 3 kurang 2, 1. Ya enggak? C1-nya 2, C1-nya 2, sedang C2-nya adalah 1. Baru kita jawab, jadi solusi. Nah, solusi PD, solusi PD, kata umumnya hilang ya. Kita salin dulu yang ini tadi apa? Ini C1. Ini XT ya. XT adalah C1 kali E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. YT adalah min berapa? Min 2 C1. Min 2 C1 E pangkat 2T. Terus ada lagi di sini min C2. Min C2 E pangkat 3T. Nah, kita ganti. Di mana tadi C1-nya berapa? C1-nya 2, C2-nya 1 ya. C1-nya 2, C2-nya 1. Positif dua-dua ya. C1-nya 2, C2-nya 1, sehingga terjadi apa? XT berapa? XT sama dengan C1-nya ganti 2. 2, E pangkat 2T, C2-nya 1 ya. C2-nya 1. 1 enggak ditulis. Ditambah E pangkat 3T. Ini YT berapa? 2 kali C1, C1-nya 2. Min 2 kali C1, C1-nya 2. Min 2 kali 2, min 4, E pangkat 2T, min C2. C2-nya 1, jadi min 1, E pangkat 3T. Nah, inilah solusi PD-nya. Ya, solusi PD-nya, ini kalau ini kan, ini solusi umum. Ini solusi umum tadi ya. Ini adalah solusi PD. Kata umumnya hilang karena C1, C2-nya berupa angka dan hilang ya. Kalau ini solusi umum masih mengandung C1 dan C2. Sudah jelas bedanya solusi umum dengan solusi PD. Solusi umum masih mengandung C1, C2, sedangkan solusi PD C1, C2 sudah kita substitusi dengan angka. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Belum, Pak. Oke. Cara pertama. Bagaimana cara kedua? Nah, cara kedua juga sama caranya. Hanya terbalik. Kita salin soalnya tadi. Soalnya tadi yang mana tuh? Ini, dx per dt adalah 4x tambah y. Dy per dt adalah y kurang 2x ya. Kita salin soalnya. Tadi dx per dt. Ini cara kedua. Dx per dt. Berapa tadi? 4x tambah y, terus dy per dt adalah y kurang 2x. Nah, ini kita sambung ya, ada syarat awal. Initial conditionnya adalah diketahui x0-nya 3 dan y0-nya min 5. Jadi bukan 5 tapi min 5 ya. Ada min 5 ya. X0-nya 3, Y0-nya min 5. Oke. Nah, soalnya sama, tapi caranya beda. Kalau tadi yang kita turunkan itu adalah dx per dt-nya, sekarang kita turunkan dy per dt-nya. Berarti kita salin dulu dy per dt. Lainnya, tadi kan dx per dt kita turunkan. Oh, ini sudah jamnya ya. Bentar lagi kita absen dulu. Ya, ini masuk yang berikut ya. Cara keduanya, kita masuk yang untuk berikutnya.
Kita absen dulu. Attendance. Mudah ini yang tidak ada diklik. Oke, Frederick Fortunius ada? Halo, Frederick Fortunius. Tidak ada ya? Forbes Ken ada tadi sini. Ada Pak. Ya. Yason, Pak, ya. saya mau beritahu dulu, ini kayaknya si Frederick itu mungkin lagi ke toilet kali Pak. Oh ya, iya ada tadi ya. Pak, hadir. Udah balik Hadir ya. tadi. Baik, Frederick ya. Yason Matthew Sugiarto. Ada Pak, ada. Vito Giovanni. Ya, ada Pak, ada. Elizabeth. Nggak ada ya. Alexandra Karisa Natalia. Ada, Pak. Ada. Alexander Belami Hadir, Arya Permadi. Ya. Yason Wangsa Putra. Mutiara Jasmine, sorry. Mutiara Rohani, Jasmine Pak. hadir. Raja Hadir, Pak. Aditya Jaya. Oh, Rai Aditya Jaya. Ada? Ken Nikodemus. Oh, ini tadi ada nih. Ada, Serin Eunik. Hadir, Pak. Ada. Prisiannya tadi ada. Caroline Wijaya. Ada, Pak. Ada. Materinya hari ini kita tadi apa tadi? Kita masuk dengan PD. Ada operator ya tadi ya. Operator. Ada operator D tadi ya. Pertama, yang kedua kita masuk dengan PD tingkat 1 derajat N. Kemudian PD Kleron. Oke, yang terakhir ini PD semutan ya. PD Pak, si Pak. ya. Mohon maaf, Pak. Ya. Tadi L udah di absen Elizabeth. belum ya, Pak? Iya, Iya. Elizabeth ya. Hadir ya? Oke. Ya, hadir, Pak. Hadir semua nih. Oke, submit. Attendance-nya. Anda nggak bisa lihat sini ya. Oke, loading. Kok lama amat loadingnya? Season log. Ini nah, oh yang ini masih belum di attendance-nya tadi nih. Gara-gara dia itu tadi. Aduh. Masih belum.
Oke, Anda mau istirahat dulu, silakan. 20 menit ya. Jadi ini kita tutup. Kita stop. Stop recording.